Dalam dunia ilmu dan pengetahuan, IQ atau kecerdasan intelektual sering dihubungkan dengan tingkat kecerdasan seorang. Lantas, apakah orang dengan IQ tinggi itu cerdas? Dan apakah orang dengan IQ rendah itu sebaliknya? Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu, apa sih IQ itu? Konsep IQ pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog asal Jerman bernama Wilhelm Stern. Pada awalnya, para peneliti mempertanyakan apakah kecerdasan manusia dapat benar-benar diukur secara akurat. Pada tahun 1904, pejabat pemerintah Prancis membutuhkan cara untuk mengidentifikasikan siswa mana yang lebih semangat di sekolah dan siswa mana yang memerlukan bantuan. Untuk itulah, pemerintah Prancis meminta bantuan kepada seorang psikolog bernama Alfred Binet yang dibantu oleh temannya, Theodore Simon. Mereka membuat tes berisi pertanyaan yang berfokus pada hal-hal praktis seperti tes ingatan, pemecahan masalah, serta hal-hal yang tidak diajarkan kepada anak-anak di sekolah. Hasilnya, beberapa anak mampu menjawab pertanyaan yang lebih sulit daripada tingkatan umur mereka. Dari sinilah muncul konsep usia mental atau mental age. Berdasarkan pengamatan ini, tes yang dikenal dengan sebutan Binet-Simon Scale menjadi tes IQ terstandar pertama di dunia. Lalu, tes ini dikembangkan lebih lanjut oleh Universitas Stanford dan secara bertahap berubah menjadi tes IQ yang seperti kita kenal sekarang. Namun, apakah tes IQ dapat menjadi tolok ukur kecerdasan bagi manusia? Para ahli psikologi mulai berspekulasi dan melakukan penelitian mengenai kecerdasan atau IQ. Hal tersebut dilakukan agar dapat menemukan arti dari kecerdasan yang sesungguhnya. Hasilnya, Howard Gardner pada tahun 1983 mencetuskan konsep multiple intelligences yang beranggapan bahwa kecerdasan memiliki banyak aspek. The idea of multiple intelligences comes out of psychology. It's a theory that was developed to document the fact that human beings have very different kinds of intellectual strengths and that these strengths are very, very important. Ia mengatakan dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences bahwa kecerdasan dapat dibagi menjadi 8 jenis, yaitu kecerdasan musik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir, kecerdasan naturalis. Menurutnya, 8 aspek ini dinilai penting untuk menilai kecerdasan seorang. Hal ini tentunya sangatlah berbeda dengan yang diujikan dalam tes IQ sekarang. Maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan seorang tidak relevan jika hanya diukur dari skor tes IQ saja. Karena, tes IQ sebenarnya hanya menguji sebagian kecil dari aspek kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan logika matematika. Kemudian, muncullah masalah baru. Apakah kecerdasan benar-benar dapat diukur dengan 8 aspek tersebut? Mengingat setiap orang memiliki bidang keahlian yang berbeda-beda. Hasil tes IQ tidak benar-benar menunjukkan kecerdasan seorang secara menyeluruh. Hal tersebut diperkuat oleh seorang peneliti bernama Adam Hampshire PhD. Ia menyatakan bahwa ada banyak jenis kecerdasan yang dimiliki manusia. Sehingga, saat ini diperlukan sebuah paket tes yang komprehensif yang dapat mengukur secara terpisah setiap jenis kecerdasan yang menunjukkan bahwa manusia memiliki keunggulan potensi yang berbeda, sebagai wujud dari cerminan kapasitas bagian otak yang berbeda. Ada satu kasus seperti ini. Ada seorang yang jenius dan dia mendaftar menjadi calon pejabat pemerintahan. Di tahap seleksi, dia berhasil lulus dalam setiap tes dengan skor tes intelijensi yang tinggi. Namun, setelah menjabat, dia malah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan melakukan korupsi. Dalam kasus seperti itu, apakah orang tersebut bisa dibilang cerdas hanya karena memiliki skor IQ yang tinggi? Dari sinilah, para psikolog mengembangkan gagasan baru yang bernama EQ, atau kecerdasan emosional. Istilah EQ pertama kali diperkenalkan oleh Keith Beasley pada tahun 1987. Namun, pada tahun 1995, Daniel Goleman mencetuskan istilah yang lebih relevan untuk kecerdasan emosional, yaitu EI, atau Emotional Intelligence, dengan bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ.
Emotional intelligence refers to how well we handle ourselves and our relationships. There are 4 domains. Self-awareness, knowing what we're feeling, why we're feeling it, which is a basis of, for example, good intuition, good decision-making. Menurut Goleman, emosi merupakan suatu tindakan ketidakstabilan pikiran, perasaan, ataupun nafsu yang tidak terkendali. Akhirnya, dia membagi 5 aspek yang harus ada dalam AI, yaitu kesadaran diri, kontrol diri, kemampuan sosial, empati, dan motivasi. Menurutnya, orang yang memiliki skor IQ tinggi akan terhambat pada setiap hal yang ia kerjakan jika tidak memiliki kelima aspek tersebut. Terdengar sangat masuk akal, bukan? Namun, para ilmuwan banyak yang mengkritik mengenai alat dan cara ukur untuk menilai AI tersebut, dikarenakan alat ukur yang digunakan hanya berupa kuesioner yang dapat dijawab dengan jawaban tidak sesuai, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemungkinan bias yang tinggi. Sehingga muncullah gagasan baru yaitu spiritual intelligence. Konsep spiritual intelligence sendiri diciptakan oleh Dana Zohar pada tahun 1997. Menurutnya, terdapat beberapa aspek yang penting di dalam SI, yaitu spontanitas, visioner, rasa kemanusiaan, hingga kemampuan untuk bertanya hal-hal yang bersifat mendalam. SI sendiri pada awalnya dirancang oleh Zohar untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam memaknai kehidupan, yang mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan kerohanian ataupun agama. Konsep mengenai SI pun menuai banyak sekali kritikan, bukan mengenai tesnya, mengenai konsep dasarnya yang masih belum matang. Nah, sekarang udah lebih paham kan tentang konsep kecerdasan? Jadi, jika hasil tes IQ-mu kurang memuaskan, jangan berkecil hati ya. Yang penting, jagalah selalu keseimbangan IQ dan AI agar kita bisa jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan mudah tertipu oleh tes IQ abal-abal, apalagi hanya mengisi kuesioner lewat sebuah web tanpa ada analisis lebih lanjut dari psikolog. Dan juga, jika ingin melakukan tes AI, isilah sesuai dengan keadaanmu agar tidak terjadi bias. Jika ada hal yang kamu pengen tahu lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di episode Neo Nerd selanjutnya.